Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aurelia Fadila Tanjungsari, NPM 10070220026. Aku merupakan mahasiswa program studi Teknik Industri di Universitas Islam Bandung. Dalam videoku ini, aku mau sedikit menjelaskan mengenai dasar-dasar materi yang dipelajari dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, teman-teman semua bisa simak videonya ya. Semoga bermanfaat. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai pengertian dan perbedaan dari proses, sistem, dan sistem informasi. Pertama yaitu proses. Proses merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses dapat digambarkan sebagai alur kerja atau urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, dari proses di dunia bisnis termasuk proses pemesanan, proses produksi, dan proses pengiriman barang. Kemudian, ada sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen atau komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari input, proses, dan output, serta memiliki batas yang jelas. Contoh sistem di dunia bisnis termasuk sistem manajemen karyawan, sistem manajemen persediaan, dan sistem manajemen keuangan. Kemudian ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi membantu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis. Contoh sistem informasi di dunia bisnis termasuk sistem manajemen basis data, sistem manajemen relasi pelanggan atau CRM, dan sistem manajemen sumber daya perusahaan atau ERP. Pengertian, analisis, dan perancangan dalam konteks analisis dan perancangan sistem informasi. Analisis merupakan proses memahami masalah bisnis atau kebutuhan organisasi dan mengidentifikasi solusi teknologi informasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap analisis sistem akan mengumpulkan informasi dari pengguna sistem dan mempelajari proses bisnis untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam organisasi. Kemudian, perancangan merupakan proses merancang sistem informasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap perancangan, analisis sistem akan menggunakan model sistem yang telah dibuat pada tahap analisis untuk merancang sistem informasi secara lebih rinci. Perancangan melibatkan pemilihan teknologi informasi dan pengembangan spesifikasi teknis yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Perancangan sistem harus memastikan bahwa sistem akan berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi dan sesuai dengan standar keamanan, kualitas, serta performa. Selanjutnya yaitu blok bangunan. Blok bangunan sistem informasi merupakan konsep arsitektur sistem informasi yang menggambarkan struktur atau komponen-komponen utama dalam sistem informasi. Terdapat 3 blok utama dalam arsitektur sistem informasi, yaitu blok data, blok proses, dan blok interface. Ketiga blok ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menjalankan sistem informasi. Pertama yaitu blok data. Blok data merupakan blok bangunan yang terdiri dari basis data atau database yang digunakan dalam sistem informasi. Basis data ini berisi informasi mengenai produk, pelanggan, karyawan, dan transaksi bisnis lainnya. Blok data ini juga mencakup model data dan struktur data dalam sistem informasi. Selanjutnya yaitu blok proses. Blok proses merupakan blok bangunan yang terdiri dari proses bisnis atau aktivitas yang dilakukan dalam sistem informasi. Proses ini dapat berupa proses manajemen, operasional, atau produksi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau organisasi. Blok proses ini juga mencakup model proses dan alur kerja dalam sistem informasi. Kemudian yang terakhir yaitu blok interface. Blok interface merupakan blok bangunan yang terdiri dari antarmuka atau interface yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam sistem informasi. Interface ini dapat berupa antarmuka pengguna atau antarmuka aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dan sistem informasi. Blok interface ini juga mencakup desain antarmuka dan fitur-fitur yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi. Berikutnya yaitu 8 tahap APSI dan 4 strategi berdasarkan metode FAST. 8 tahap APSI terdiri dari yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua, analisis dan perancangan sistem, yang ketiga, penentuan teknologi informasi, yang keempat, perancangan database, kelima, perancangan antarmuka pengguna, keenam, implementasi sistem, ketujuh, pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu perawatan sistem. Selanjutnya yaitu 4 strategi berdasarkan metode FAST. Yang pertama, identifikasi fungsi utama. 2. Analisis hubungan antara fungsi. Ketiga, identifikasi kebutuhan pengguna.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi alternatif solusi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.